Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para leluhur. Berbagai peristiwa penting menjadi latar belakang kemerdekaan Indonesia, dimulai dari pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu hingga peristiwa Rengas Dengklok. Dikutip dari laman kemdikbud.go.id, berikut sejarah singkat mengenai kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu penyerangan Jepang oleh Sekutu, yang kedua peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga perumusan teks proklamasi, dan yang terakhir pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, terjadilah hari paling bersejarah bagi Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Di video ini, saya akan membahas algoritma kebangsaan Indonesia berbasis pendidikan nilai yang mana terdapat pentingnya nilai-nilai konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Langsung saja kita ke inti pembicaraan, yaitu membahas tentang 4 konsensus kebangsaan. Jadi, apa sih yang termasuk ke dalam 4 konsensus kebangsaan itu? Kita sudah mempelajari mengenai 4 konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Mengapa disebut 4 konsensus kebangsaan? Karena itu adalah 4 kesepakatan yang merupakan perwujudan dari satu kesatuan bangsa Indonesia mengenai 4 hal. Yang pertama yaitu Pancasila. Seluruh rakyat Indonesia menyetujui akan ideologi yang bernama Pancasila, yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia yang telah diberikan, dijaga, dan diwariskan oleh nenek moyang kita semenjak dahulu kala. Kita semuanya setuju bahwa hanya Pancasila lah yang menjadi ideologi paling tepat untuk bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara, dan menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila sendiri berisikan 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberagaman agama, tidak memaksakan keyakinan. Contohnya, di dalam KTP ada kolom agama yang bisa diisi sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil. Contohnya adalah budaya mengantri. Sekalipun itu pejabat tinggi, kita harus tetap adil untuk mengantri dan tidak boleh untuk didahulukan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kalau yang ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan merdeka serta menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya. Contohnya, di dalam suatu kelas, walaupun kita berbeda-beda asal, tetapi kita harus tetap kompak dan bersatu. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa kekuasaan Indonesia berada pada rakyat dan dijalankan melalui sistem demokrasi. Contohnya pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan sosial. Selanjutnya yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam lintasan sejarahnya, UUD 1945 mengalami pasang surut. UUD 1945 mengalami masa berlaku, tidak berlaku, diberlakukan kembali. Dan ini seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pasang surut ini bisa terjadi karena pada masa itu kita tidak bisa melihat ternyata hanya Undang-Undang Dasar 1945 lah yang bagus, yang tepat, yang pas untuk menyelenggarakan pemerintahan Indonesia. Poin-poin penting dalam UUD 1945 yang mengatur tentang prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia antara lain. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, DPR, DPD, dan Presiden. Yang kedua yaitu negara hukum yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia antara lain hak hidup, hak kebebasan pribadi, hak kebebasan beragama, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak lingkungan hidup yang baik, dan hak atas keadilan. Yang keempat yaitu demokrasi yang terdapat dalam pasal 28I UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu,
UUD 1945 juga menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang terakhir yaitu persamaan di depan hukum, yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa semua orang sama di depan hukum dan wajib mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan apa arti dari moto Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keragaman budaya Indonesia. Yang pertama, yaitu kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dihargai. Yang kedua, yaitu persatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, toleransi. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya toleransi antar suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Semboyan ini mengajarkan bahwa perbedaan harus dihargai dan diakui sebagai bagian dari keberagaman. Yang keempat, yaitu kokoh dan bersatu. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Semboyan ini mengajarkan bahwa bangsa Indonesia harus kokoh dan bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks keragaman budaya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan mempersatukan berbagai perbedaan tersebut. Semboyan ini mengajarkan bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dihargai. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dijadikan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Poin terakhir yaitu NKRI Harga Mati. NKRI Harga Mati adalah semboyan yang menggambarkan betapa pentingnya kedaulatan negara dan kesatuan wilayah bagi bangsa Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai arti penting kedaulatan negara dan kesatuan wilayah dengan NKRI Harga Mati. Yang pertama, kedaulatan negara adalah hak negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Yang kedua yaitu kesatuan wilayah adalah kesatuan dari berbagai wilayah yang membentuk suatu negara. Yang ketiga, identitas bangsa. Kedaulatan negara dan kesatuan wilayah merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. NKRI Harga Mati mengajarkan bahwa kedaulatan negara dan kesatuan wilayah merupakan harga mati yang harus dijaga dan dipertahankan oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang keempat yaitu pertahanan negara. Kedaulatan negara dan kesatuan wilayah sangat penting dalam pertahanan negara. Dalam konteks NKRI Harga Mati, kedaulatan negara dan kesatuan wilayah merupakan dua hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kedaulatan negara dan kesatuan wilayah merupakan harga mati yang harus dijaga dan dipertahankan oleh seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, seluruh warga negara Indonesia harus berdiri paling depan dalam menjaga dan memperkokoh kedaulatan NKRI. Contoh tentang bagaimana prinsip NKRI Harga Mati berperan dalam mempertahankan persatuan bangsa dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip NKRI Harga Mati berperan penting dalam mempertahankan persatuan bangsa. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman, mengutamakan kepentingan negara, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, prinsip NKRI Harga Mati pun harus dijadikan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. NKRI diperoleh bukan dengan cara yang mudah, tetapi dengan cara yang luar biasa sulit. Maka dari itu, kita wajib untuk menjaga dan merawat NKRI kita sampai kapanpun. Itu kenapa 4 hal tersebut disebut sebagai 4 konsensus kebangsaan. Artinya, 4 hal yang merupakan kesepakatan kebangsaan seluruh warga. Dengan menghormati dan memahami nilai-nilai 4 konsensus kebangsaan, kita dapat memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Langkah yang dapat kita ambil untuk memperkuat persatuan Indonesia yaitu dengan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dengan menghargai keberagaman, mengutamakan kepentingan negara, dan dengan meningkatkan kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, mari kita bersama-sama menghormati dan memahami nilai-nilai konsensus kebangsaan sebagai landasan kehidupan masyarakat. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.